Halo, salam kenal. Kami mahasiswa Profesi Kedokteran Gigi Universitas Indonesia bersama Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan Puskesmas Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mengajak Bapak Ibu orang tua dan guru untuk mari bersama kita membahas seputar kesehatan gigi balita. Tahukah Bapak Ibu pentingnya gigi si kecil? Secara umum, gigi memiliki fungsi untuk mengunyah makanan agar lebih mudah dicerna. Lalu juga untuk proses berbicara dan berhubungan dengan penampilan atau estetika, seperti ketika tersenyum atau tertawa. Nah, selain itu pada anak-anak, gigi susu memiliki peranan penting juga loh, yaitu untuk mempertahankan ruang untuk bertumbuhnya gigi tetap, serta untuk pertumbuhan rahang anak. Jadi, walaupun gigi susu akan tanggal, tetaplah harus disayang dan dirawat ya Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Mari kenali bagian-bagian gigi. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu mahkota dan akar. Mahkota merupakan bagian yang terlihat, sedangkan akar tertutup oleh gusi. Jika gigi dibelah, maka akan ada 3 bagian dari luar ke dalam. Yang paling luar adalah email, yaitu lapisan warna putih yang paling kuat untuk melindungi bagian-bagian yang lebih dalam. Yang di tengah adalah dentin, dan yang paling dalam adalah pulpa, yang berisi saraf dan pembuluh darah. Selain itu, terdapat juga jaringan yang mendukung gigi, yaitu gusi dan tulang rahang. Berdasarkan usia dan tahapan perkembangan manusia memiliki 2 jenis gigi, yaitu gigi susu dan gigi dewasa atau gigi tetap. Kira-kira apa sih bedanya? Nah, gigi susu berjumlah 20 gigi, sedangkan gigi tetap berjumlah 32 gigi. Gigi susu juga ukurannya lebih kecil dan berwarna putih, sedangkan gigi tetap ukurannya lebih besar dengan warna putih kekuningan. Yuk kita bahas mengenai gigi susu terlebih dahulu. Ada 3 macam gigi susu berdasarkan fungsinya, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri untuk menggigit, jumlahnya ada 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Gigi taring untuk memotong, jumlahnya ada 2 di rahang atas dan 2 di rahang bawah. Gigi geraham untuk menggiling dan mengunyah makanan, jumlahnya ada 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Gigi susu yang tumbuh pertama kali adalah gigi seri pada saat anak berusia sekitar 6-7 bulan. Lalu gigi susu yang paling terakhir muncul adalah gigi geraham kedua, biasanya saat usia 2-3 tahun. Nah, sekarang kita bahas mengenai gigi dewasa atau gigi tetap yuk. Gigi susu akan tanggal dan digantikan oleh gigi dewasa atau gigi tetap. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jumlah gigi dewasa atau gigi tetap lebih banyak, yaitu perbedaannya ada di gigi geraham depan atau premolar, yang jumlahnya ada 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Fungsinya mirip dengan gigi geraham belakang atau molar, yaitu untuk mengunyah. Gigi tetap yang pertama muncul adalah gigi geraham belakang pertama, yaitu saat anak usia 6 tahun. Gigi ini seringkali masih dianggap gigi susu loh oleh orang tua dan dianggap akan digantikan. Padahal, ini sudah gigi tetap yang sudah tidak akan digantikan. Gigi ini letaknya juga di paling belakang sehingga paling sering berlubang karena lebih susah terlihat. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa memperhatikan dan membedakan apakah gigi geraham anak sudah tumbuh atau belum. Gigi berlubang. Apa sih itu gigi berlubang dan kira-kira bagaimana ya tampilannya? Jadi untuk tampilannya, gigi bisa berwarna coklat atau kehitaman. Selain itu, dapat juga ditemukan lubang di antara 2 gigi. Kemudian, jika dibiarkan saja, bisa bengkak dan mengeluarkan nanah. Tanda dan gejala gigi berlubang. Ketika lubang pada email biasanya belum terasa sakit. Kemudian tampilannya gigi bisa berwarna sedikit kehitaman. Jika lubang sudah mencapai dentin, dapat dirasakan sakit saat mengonsumsi makanan dan minuman panas atau dingin. Selain itu, warna kehitaman akan semakin jelas. Jika lubang sudah mencapai pulpa, dapat timbul rasa sakit tiba-tiba yang berdenyut dan bisa mengganggu aktivitas. Proses gigi berlubang. Ketika gigi yang sehat bertemu makanan manis dan tidak dibersihkan, maka sisa makanan akan menempel pada gigi. Kemudian, dengan sisa makanan yang masih menempel, akan memberi makan pada kuman-kuman.
Dan jika dibiarkan terus-menerus, kuman akan mengeluarkan asam dan menyebabkan gigi berlubang. Gingivitis atau radang gusi, kira-kira apa sih itu? Gingivitis merupakan peradangan pada gusi akibat penumpukan sisa makanan yang mengeras atau disebut plak. Untuk tampilannya, biasa gusi ditemukan bengkak dan adanya warna kemerahan. Selain itu, bisa juga berdarah saat menyikat gigi. Apa saja sih penyebab gigi berlubang? Gigi berlubang dapat disebabkan karena seringnya konsumsi makanan manis seperti kue, coklat dan biskuit, permen dan gulali, serta minuman manis seperti boba, kopi manis, dan milkshake manis. Penting untuk diketahui, makanan manis yang sifatnya lengket seperti permen dan coklat akan menempel lebih lama di permukaan gigi dibandingkan makanan jenis lainnya. Nah, gula yang terkandung dalam makanan tersebut akan menempel lebih lama di gigi. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak waktu bagi bakteri untuk merusak gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Jadi, setelah makan makanan manis, jangan lupa untuk berkumur dengan air putih ya. Terdapat juga makanan yang baik untuk kesehatan gigi, diantaranya yaitu sayur dan buah, makanan kaya protein seperti ikan, daging, dan telur, produk susu seperti keju dan yogurt, serta air putih. Nah, penting juga untuk diperhatikan agar tidak minum susu atau ngedot sambil tidur, dan penting juga setelah makan manis, minum air putih. Bagaimana ya cara menjaga gigiku? Yaitu dengan menyikat gigi. Menyikat gigi dilakukan 2 kali sehari, pada pagi dan malam hari sebelum tidur. Kenapa sih kita harus sikat gigi? Menyikat gigi dilakukan untuk membersihkan gigi dan menjaga supaya gigi tetap sehat. Menyikat gigi perlu dilakukan sejak gigi susu pertama tumbuh loh. Eits, tapi jika gigi adik belum tumbuh, tetap bersihkan rongga mulut dengan kasa yang dibasahi air ya. Apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk menyikat gigi? Yang pertama, sikat gigi dengan kepala sikat yang kecil agar dapat menjangkau seluruh gigi anak. Kemudian, pasta gigi yang mengandung fluoride untuk melindungi gigi agar tidak mudah berlubang. Ketika anak masih berusia di bawah 3 tahun, gunakan pasta gigi sebesar bulir beras. Sedangkan untuk usia 3 hingga 6 tahun, dapat menggunakan pasta gigi sebesar biji jagung. Nah, jangan gunakan sikat gigi yang seukuran dengan ayah atau ibu ya. Kalau alat-alatnya sudah siap, sekarang kita bisa lanjut menyikat gigi. Yang pertama, orang tua berada di belakang anak dengan satu tangan menahan dagu anak. Kemudian, sikat bagian depan gigi dari gusi ke gigi dengan gerakan naik turun. Selanjutnya, sikat permukaan gigi yang menghadap pipi dengan gerakan membulat. Lalu, sikat bagian gigi yang dipakai untuk mengunyah. Jangan lupa untuk menyikat permukaan gigi bagian dalam juga ya. Dan terakhir, kita juga perlu menyikat lidah. Lakukan sikat gigi selama 2 menit untuk memastikan seluruh permukaan gigi sudah bersih. Kemudian, minta anak untuk meludahkan sisa pasta gigi jika sudah selesai. Lalu, cuci sikat gigi dengan air dan simpan pada tempat terbuka. Nah, perlu diingat nih, kita tidak boleh menggunakan sikat gigi orang lain ya, pakai sikat gigi sendiri. Lalu, gantilah sikat gigi setiap 3 hingga 4 bulan sekali atau saat bulu sikat sudah mekar. Kemudian, orang tua harus membantu dan mengawasi anak untuk menyikat gigi hingga anak berusia 7 tahun. Mari kita sigibar, sikat gigi bersama. Sigibar merupakan kegiatan sikat gigi bersama yang dilakukan oleh murid dan dipimpin oleh guru. Sigibar dapat dilakukan setiap hari 5 menit sebelum kelas dimulai. Alat yang diperlukan adalah sikat gigi, pasta gigi, gelas, dan juga air. Untuk melakukan sigibar yang pertama, kita dapat mempersiapkan alat yang diperlukan, menyikat seluruh permukaan gigi selama 2 menit, kemudian berkumur 1 kali, lalu meludahkan ke dalam gelas, dan sikat gigi dibersihkan, kemudian disimpan di dalam gelas. Nah, yuk kita ke dokter gigi. Kenapa ya kita perlu ke dokter gigi? Jawabannya supaya kesehatan gigi dan rongga mulut kita selalu sehat dan terjaga. Apa saja sih yang dilakukan oleh dokter gigi? Yang pertama, dokter gigi akan melakukan pemeriksaan rutin dan edukasi. Selanjutnya, dokter gigi juga akan menambal gigi kita loh jika ada yang berlubang. Lalu, dokter gigi juga dapat memberikan bahan untuk memperkuat gigi kita, seperti fluoride varnish. Jika diperlukan, dokter gigi dapat melakukan pemeriksaan lanjutan seperti ronsen. Kapan sih kita perlu datang ke dokter gigi pertama kali?
Jawabannya saat gigi susu pertama sudah tumbuh atau ketika anak sudah berusia 1 tahun. Setelah itu, pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut. Wah, ada kuis kecil-kecilan nih. Yuk kita kerjain sama-sama. Berapa jumlah gigi susu? 32 gigi, 30 gigi, 25 gigi, atau 20 gigi ya? Ya, benar. 20 gigi. Pada usia berapa gigi susu pertama tumbuh? 3, 6, 9, atau 12 bulan ya? 6 bulan, benar. Nah, kapan harus menyikat gigi? Kapan ya? Betul, pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Nah, kita lanjut ke kuis berikutnya. Nah, ini kita mengkelompokkan makanan atau minuman yang menjadi penyebab gigi berlubang atau yang baik dan sehat untuk gigi. Permen, tidak baik. Teh manis, tidak baik. Buah seperti apel, baik dan sehat. Telur, baik dan sehat. Coklat, penyebab gigi berlubang nih. Air putih, baik dan sehat untuk gigi. Sayur-sayuran seperti wortel, baik dan sehat untuk gigi. Permen, penyebab gigi berlubang. Terima kasih Bapak Ibu orang tua dan guru atas waktu dan perhatiannya. Gigi sehat, anak kuat.